lengkap untuk timnya, silakan. Ya, moderatornya juga bagaimana? Apakah sudah siap juga? Sudah, Bu. Oh, moderatornya siapa? Nafis ya, Syahrun Nafis. Oke. Kemudian untuk kelompok yang akan presentasi bagaimana? Sudah siap juga? Timnya sudah lengkap? Sudah, Ibu. Sudah ya, Parasdia ya. Oke, baik. Terus sudah lengkap kelompoknya, kemudian moderator juga sudah siap. Silakan untuk memulai presentasi dan diskusi hari ini. Materinya laporan penelitian ya. Iya, Ibu. Oke, ya baik. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, Ibu apa namanya itu izin untuk tidak menyalakan kamera karena kendala jaringan. Selain itu, Ibu harus bersiap ke kampus juga, begitu ini. Jadi sambil siap-siap akan ke kampus ya. Jadi tidak bisa menyalakan kameranya. Yang lainnya silakan kalau memang tidak ada kendala dinyalakan kameranya, tetapi kalau yang terkendala sinyal ya eh, ya tidak apa-apa untuk mematikannya kalau memang terkendala sinyal. Baik, selanjutnya silakan untuk Nafis untuk membuka presentasi dan diskusi hari ini. Eh, Ibu serahkan pada moderator untuk mendampingi kelompok 8 menyajikan makalahnya tentang laporan penelitian. Silakan Nafis. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'in al-umur jawatin, wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Rahmayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini, dan kepada teman-temanku juga yang saya banggakan. Saya di sini menjadi moderator pada pagi hari ini akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baik, acara selanjutnya penyampaian materi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami dari kelompok 8 akan mulai presentasi. Presentasi kami yaitu laporan penelitian. Operator bisa next. Pengertian laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen penyelesaian atas penyelidikan atau pengumpulan data yang telah dilakukan dan berisi mengenai hasil atau data yang telah ditemukan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan masalah atau topik yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan laporan penelitian yaitu untuk mengenal pasti masalah dalam penulisan laporan penelitian, mencanangkan penyelesaian dalam setiap laporan penelitian, mencanangkan tindakan yang perlu dilakukan, dan membuat kesimpulan. Manfaat laporan penelitian. 1.
menyampaikan informasi. 2. Komunikasi tertulis untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan. 3. Dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Baik, selanjutnya ada bagian-bagian laporan penelitian. Laporan penelitian dibagi menjadi 3 bagian, ada bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Di bagian pembuka memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto atau persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, bagan atau gambar, daftar istilah, dan singkatan. Di bagian isi memuat abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan implikasi. Bagian penutup memuat daftar rujukan dan lampiran. Next. Selanjutnya kita akan menjelaskan secara rinci setiap bagian laporan penelitian. Di bagian pembuka laporan penelitian, yang pertama adalah ada halaman judul. Halaman judul adalah kembaran dari halaman ciri depan. Dengan kata lain, halaman ini merupakan tampilan utama sebuah karya ilmiah resmi yang dapat memberikan sugesti kepada para pembacanya. Dengan melihat halaman judul, pembaca dapat membayangkan keseluruhan isi laporan penelitian. Karena itu, halaman judul hendaknya dibuat dengan sebaik-baiknya agar pembaca dapat membayangkan hal-hal yang baik dari tulisan tersebut. Yang kedua, ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan berisi pemberian persetujuan dari pembimbing jika karya ini berupa tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Laporan penelitian yang lain juga terdapat halaman persetujuan ini. Halaman persetujuan terdiri atas nama penulis, judul tulisan, tanggal persetujuan, tanda tangan pembimbing. Lalu yang ketiga adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan memuat pengesahan dari pihak-pihak terkait dengan laporan atau hasil penelitian. Halaman ini merupakan halaman yang memuat tanda tangan penguji jika karangan itu berupa tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Artinya, tanda tangan tersebut diperoleh apabila penulis telah melewati fase pengujian dari tim penguji, yakni berupa ujian atau revisi. Lalu yang keempat ada moto atau persembahan. Halaman moto biasanya berupa kata-kata mutiara yang diambil dari berbagai sumber, termasuk Al-Quran atau dari penulis sendiri. Persembahan antara lain diperuntukkan bagi Tuhan, orang tua, istri atau suami, anak, saudara, kekasih, sahabat, dan alma mater. Untuk penulisan pada halaman moto atau persembahan tidak ada aturannya, sesuai dengan keinginan penulis. Next. Lalu selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar sebenarnya dimasukkan untuk menyambungkan pemikiran pembaca dengan isi tulisan. Karena itu, idealnya kata pengantar berisi halaman, berbagai fenomena atau pernyataan yang mengarah pada temuan dalam tulisan. Lalu ada daftar isi. Daftar isi berguna untuk memudahkan pencarian di halaman-halaman yang dikehendaki oleh pembaca. Karena itu, nomor halaman dalam daftar isi harus sesuai dengan nomor halaman dalam laporan. Lalu selanjutnya ada daftar tabel atau bagan atau gambar. Tabel, bagan, atau gambar digunakan untuk menyampaikan informasi yang banyak dan padat. Tabel, bagan, atau gambar dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi penulis maupun bagi pembaca membantu pemahaman isi yang dimaksud. Namun tidak semua tulisan atau penelitian ada. Selanjutnya ada daftar istilah dan singkatan. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan istilah asing dan singkatan adalah keumuman atau kelaziman. Untuk istilah asing, sebisa-bisanya dikurangi dengan cara mencari padanan dalam bahasa Indonesia terhadap istilah asing yang dikutip atau dimaksud. Next.
Baik, selanjutnya adalah bagian isi laporan penelitian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak adalah bab pertama dari laporan penelitian yang mengantarkan pembaca untuk menjawab apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Lalu yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari karya ilmiah resmi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian itu dilakukan. Lalu ada C, itu landasan teori. Landasan teori merupakan hasil telaah penelitian terhadap satu atau beberapa teori yang berhubungan dengan topik penelitiannya. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian secara umum terdiri atas pendekatan penelitian, sumber data, dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam upaya menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus disimpulkan secara eksplisit hasil-hasil yang diperoleh. Sementara itu, penafsiran terhadap temuan penelitian dilakukan dengan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Lanjut, yang terakhir dari bagian isi ini adalah simpulan dan implikasi. Simpulan adalah hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah ditetapkan pada bab pendahuluan. Next. Nah, ini bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Dalam bagian penutup ini ada dua, yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan adalah kumpulan buku atau sumber lain yang benar-benar diacu atau dirujuk sebagai sumber penulis. Lalu yang kedua ada Lalu selanjutnya bagian penutup laporan penelitian. Bagian penutup laporan penelitian berisi yang pertama daftar rujukan. Dalam daftar rujukan adalah kumpulan buku atau sumber lain yang benar-benar diacu atau dirujuk sebagai sumber penulisan pada laporan penelitian. Lalu yang selanjutnya ada lampiran. Lampiran merupakan hal yang perlu dilampirkan dalam karya ilmiah resmi, berupa berkas-berkas yang sesuai dengan keperluan dan mendukung penguatan tulisan. Lampiran dapat berupa lampiran gambar, next. Baik, untuk acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab.
Bagi peserta yang ingin bertanya, harap present terlebih dahulu. Baik, untuk Saudara Galis bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas moderator, atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, bagaimanakah cara menentukan kriteria masalah yang cocok untuk bisa dijadikan bahan penelitian? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Yang kedua, Reza Erviana untuk Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apakah perbedaan laporan penelitian dengan laporan hasil observasi? Terima kasih. ya, baik, pertanyaan dari Reza Erviana saya tampung terlebih dahulu. Pertanyaan yang ketiga yakni Tarisa. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan sebelum membuat laporan penelitian? Terima kasih. Oke, terima kasih Tarisa. Untuk sesi yang pertama ini hanya 3 orang penanya. Bagi kelompok yang bertugas untuk menjawab, kami persilakan untuk berdiskusi selama 5 menit. Oh ya, moderator, ya, masukan ya. Jadi untuk pertanyaan jangan lupa diketik juga di kolom chat ya. Selain tadi ditanyakan, yang bertanya bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat ya. Itu tambahannya. Baik.
Baik, waktu sudah melewati 5 menit untuk Raras bisa menyampaikan jawabannya kepada Kalis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Kalis, yaitu maaf sebentar. Jawaban dari pertanyaan Kalis yaitu kriteria. Yang pertama yaitu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Atau mengajukan pertanyaan seperti apakah A terkait dengan B. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Sekian dari saya. Baik, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Azra. Tempat dan waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza. Apa perbedaan dari laporan hasil observasi dengan laporan penelitian? Laporan hasil observasi merupakan laporan yang disusun berdasarkan hasil pengamatan yang menjelaskan fakta tentang sesuatu yang dideskripsikan. Sedangkan pada laporan penelitian merupakan laporan yang disusun berdasarkan hasil riset yang sistematis dengan tujuan merevisi kebenaran atau memaparkan fakta yang ada. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh Selvi. Waktu dan tempat yang bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan dari Talisa, yaitu apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat laporan penelitian. Yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua menentukan rumusan masalah, yang ketiga menentukan dasar teori, yang keempat menentukan hipotesis, yang kelima menentukan cara kerja, yang keenam adalah pengamatan, yang ketujuh adalah pembahasan, dan yang kedelapan adalah kesimpulan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, akan saya buka lagi sesi pertanyaan yang kedua kepada yang ingin bertanya. Harap present. Ya, mungkin sebelum dibuka sesi 2, moderator. Oh ya, sebentar ya. Mohon maaf. Sebelum dibuka sesi 2, mungkin moderator bisa bertanya dulu pada peserta diskusi tambahan, sanggahan, ataukah tanggapan lain mungkin ya. Silakan. Baru kalau tidak ada baru dibuka sesi. Oke. Apakah ada sanggahan dari teman-teman mengenai jawaban dari kelompok 8 tadi?
Untuk Kalis, apakah sudah paham dari jawaban kelompok 8? Sudah, terima kasih. Yang kedua, Reza Erviana, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Untuk Tarisa, apakah sudah paham? Sudah sangat jelas, terima kasih. Oh, sangat jelas. Oke. Yang lain, apakah yang ingin menyangga? Boleh. Silakan. Kalau tidak ada, boleh dibuka sesi berikutnya. Baik, akan saya buka sesi pertanyaan yang kedua. Untuk bagi yang penanya, harap present terlebih dahulu dan tulis di kolom chat beserta nama dan NIM. Baik, untuk saudara Akmal, kami persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam, Bu Rahmi. Saya izin bertanya, pada halaman persetujuan berisi pemberian persetujuan dari pembimbing jika karya ini berupa tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi. Pertanyaannya, jika pertanyaannya jika yang melakukan penelitian ini di luar mahasiswa yang melakukan tugas akhir ini, siapakah yang memberi persetujuan pada halaman persetujuannya? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Akmal akan saya tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, Sabila, harap segera memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana laporan penelitian dapat dikatakan sistematis? Terima kasih. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Pertanyaan yang terakhir kepada Saudari Wilda, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Saya ingin bertanya apakah jenis-jenis dari laporan penelitian. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan yang kedua ini saya tutup. Untuk kelompok 8, saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi mengenai jawaban.
Baik, untuk saudari Selvi bisa menjawab pertanyaan dari saudari Sabila. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabila, yaitu bagaimana laporan penelitian dapat dikatakan sistematis. Setiap laporan penelitian dapat dikatakan sistematis sesuai aturan atau langkah-langkah buatan laporan penelitian yang benar dan lengkap. Terima kasih. Untuk saudari Sabila, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh saudari Raras. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan Wilda. Jenis-jenis laporan penelitian. Jenis-jenis laporan penelitian yaitu ada laporan penelitian untuk instansi, laporan penelitian untuk jurnal akademik, laporan penelitian untuk media populer, laporan penelitian formal, laporan penelitian non-formal, formulir, memorandum, surat, naskah, laporan berkala, dan yang terakhir buku. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh saudari Azra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akmal. Siapa yang berhak untuk menandatangani lembar pengesahan apabila yang melakukan penelitian tersebut bukan mahasiswa yang melakukan tugas akhir? Jadi yang berhak untuk menandatangani laporan penelitian tersebut adalah pihak yang terkait dengan penelitian sebagai pemimpin tertinggi dalam ruang lingkup penelitian. Misalnya seperti kita melakukan penelitian dalam ruang lingkup di sebuah desa, maka yang berhak untuk menandatangani lembar pengesahan tersebut adalah Kades atau kepala desa sebagai pemimpin tertinggi dalam ruang lingkup penelitian kita. Begitu. Baik, untuk saudara Akmal, apakah sudah paham? Baik, terima kasih. Sudah jelas. Oh ya, untuk saudara Wilda tadi apakah sudah jelas jawaban dari Paresdia? Sudah jelas, terima kasih. Oh ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah acara presentasi hari ini, saya akan menarik kesimpulan laporan penelitian adalah dokumen penyelesaian atas penyelidikan atau pengumpulan data yang telah dilakukan dan berisi mengenai hasil atau data yang telah ditemukan, disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan masalah atau topik yang telah ditentukan sebelumnya. Secara garis besar, sistematika penulisan laporan penelitian antara lain halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, mutu atau persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, ikan atau gambar, daftar istilah, abstrak pendahuluan,
landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan implikasi daftar rujukan atau pustaka. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita beri tepuk tangan bagi moderator dan juga kelompok penyaji yang sudah mempresentasikan makalahnya hari ini ya. Oke, Ibu akan menayangkan salin dia. Ya. Jadi apa yang tadi dibahas oleh kelompok penyaji itu sudah begitu ya dengan hasil penelitian ini. Dapur sesi pertama itu bertanya tentang langkah-langkah, kemudian bagaimana caranya menentukan kriteria masalah yang cocok untuk bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Apa perbedaan laporan penelitian dengan laporan hasil observasi? Ya, baik ya. Jadi laporan penelitian ini kan sebetulnya sesuai dengan istilahnya ya. Jadi laporan penelitian. Jadi kita melakukan penelitian, kemudian penelitian yang kita lakukan itu harus dilaporkan. Lalu misalnya itu mengapa harus dilaporkan begitu ya? Ya, kalau misalnya kita melakukan penelitian, kemudian kita tidak mendokumentasikannya begitu ya, atau bahkan kita tidak mempublikasikannya, penelitian kita itu akan memberikan kontribusi tidak sih untuk banyak orang? Oke ya, tentu saja tidak ya. Kalau misalnya kita hanya melakukan penelitian tapi tidak didokumentasikan dengan baik, kemudian juga bahkan tidak dipublikasikan gitu ya. Artinya hanya bisa diakses oleh peneliti sendiri. Nah, itu kan sebetulnya percuma begitu ya. Kita melakukan penelitian tetapi kita tidak mendokumentasikannya, juga tidak mempublikasikannya. Sehingga laporan penelitian itu diperlukan terutama memang bagi mahasiswa yang akan yang dituntut begitu ya, yang dituntut untuk melakukan penelitian, bahkan nanti ketika di akhir perkuliahan itu kan tugas akhirnya itu adalah harus membuat skripsi ya. Ya skripsi itu sebetulnya sama saja, skripsi itu sebetulnya laporan penelitian juga begitu ya. Hanya penamaannya mengapa disebut skripsi. Nah, itu untuk membedakan karena untuk mahasiswa yang sedang studi begitu ya. Jadi mahasiswa yang sedang studi itu kan ada beberapa strata begitu ya. Ada strata 1 atau S1, ada strata 2, ada strata 3 ya. Nah, untuk membedakannya itu jadi ada istilahnya. Tapi kalau secara substansi, skripsi, tesis, disertasi itu juga adalah laporan penelitian gitu ya. Hanya memang kalau skripsi, tesis, disertasi itu adalah laporan penelitian untuk kepentingan ujian skripsi dan memperoleh gelar ya. Jadi kalau untuk skripsi memperoleh gelar sarjana, tesis untuk memperoleh gelar magister, kemudian disertasi untuk memperoleh gelar doktor ya. Nah, kalau misalnya kepentingannya bukan itu istilahnya kan di luar 3 hal tadi ya. Jadi misalnya dosen melakukan penelitian padahal dia misalnya sudah S3 misalnya ya, atau sudah menjadi profesor misalnya. Dia melakukan penelitian. Namanya apa sih? Apakah namanya itu disertasi? Ya bukan, karena kan memang bukan untuk memperoleh gelar doktor begitu ya, tetapi memang dia melakukan kewajibannya untuk melakukan penelitian karena dosen itu kan tridharma perguruan tinggi ya. Jadi
dosen itu tidak hanya mengajar, tetapi juga meneliti, kemudian melakukan pengabdian pada masyarakat, gitu ya, seperti memberikan pelatihan, penyuluhan apa begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dosen yang melakukan penelitian, namanya apa sih nanti laporannya sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena kan misalnya dosen itu ada beberapa penelitian, namanya penelitian fundamental misalnya. Berarti nanti dibuatlah laporan penelitian fundamental gitu ya. Nah, kemudian kalau mahasiswa bagaimana? Mahasiswa itu belum memperoleh gelar, misalnya terutama mahasiswa S1 ya. Belum memperoleh gelar tetapi dia melakukan penelitian. Apakah namanya nanti ketika membuat laporan penelitian itu skripsi? Kalau memang bukan untuk memperoleh gelar, berarti ya bukan skripsi namanya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, mahasiswa juga kan banyak ya, penelitian-penelitian tingkat nasional, misalnya ya, penelitian hibah tingkat nasional yang bisa diikuti mahasiswa, misalnya ya, itu misalnya apa? Apakah PKMAI, PKMGT, ataukah penelitian-penelitian mahasiswa lain misalnya ya. Nah, itu disesuaikan juga. Itu namanya bukan skripsi karena memang bukan untuk memperoleh gelar ya, tetapi sesuai dengan nama penelitian tersebut. Misalnya penelitian apa yang diikuti oleh mahasiswa tersebut misalnya gitu ya. Jadi namanya laporan penelitian. Nah, kalau penelitian PKMAI berarti kan laporan PKMAI, laporan PKMGT dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan nama penelitian tersebut. Tetapi secara substansi laporan penelitian ini memuat hal-hal seperti ini. Untuk penyusunannya itu harus sesuai dengan ini ya, harus sesuai dengan pedoman ya, jadi panduannya. Jadi ketika kalian kuliah misalnya S1-nya di UNESA, menyusun skripsi. Nah, ketika menyusun skripsi harus disesuaikan dengan panduan atau pedoman penyusunan skripsi yang ada di UNESA. Jangan sampai kalian menggunakan pedoman penyusunan skripsi yang digunakan oleh mahasiswa UI atau UGM atau UNER begitu ya, atau UNY. Nah, itu pasti akan berbeda ya dalam beberapa hal, meskipun secara umum sama tetapi ada beberapa hal yang berbeda begitu ya. Karena tiap perguruan tinggi memiliki gaya selingkung atau ciri khas masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Nah, tapi kalau kalian misalnya kuliah S2-nya di UI misalnya ya. Nah, nanti berarti ketika menyusun ketika menyusun tesis itu harus sesuai dengan buku pedoman penyusunan tesis yang ada di UI gitu ya. Jadi disesuaikan kalian di institusi mana, nah menyesuaikan dengan itu. Begitupun misalnya dengan laporan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu kan ada panduannya atau pedomannya dan disesuaikan juga dengan itu ya. Jadi sistematikanya itu disesuaikan gitu. Gitu. Jadi kalau berbicara langkah-langkah dalam menyusun laporan penelitian itu seperti apa? Jadi kan dibedakan ada langkah-langkah melakukan penelitian, ada langkah-langkah menyusun laporan penelitian ya. Kalau langkah-langkah menyusun laporan penelitian berarti yang harus dilakukan adalah pertama Pertama itu mengumpulkan referensi begitu ya. Jadi menyusun dan menyeleksi referensi ya, karena nanti itu di laporan penelitian kan harus diperkuat oleh referensi ya. Kita tidak bisa melakukan penelitian tetapi tidak ada pendapat ahli yang menguatkan tentang penelitian kita itu. Dan penelitian itu kan didasari dari sebuah teori gitu ya. Jadi harus pertama tadi mengumpulkan, menyeleksi referensi ya yang sesuai atau relevan dengan penelitian kita itu. Kemudian yang kedua menyiapkan instrumen penelitian ya. Instrumen penelitiannya apa? Misalnya dulu Ibu pernah bahas kalau kita ingin ingin mengobservasi suku tertentu ataukah ingin mengobservasi mahasiswa di perguruan tinggi tertentu, berarti kita harus menyiapkan dulu instrumennya gitu ya. Jadi ada lembar observasi. Kemudian ketika kita ingin melakukan wawancara, berarti juga harus menyiapkan kira-kira nanti itu yang menjadi pertanyaan ketika akan melakukan wawancara itu apa saja. Nah, itu juga harus disusun terlebih dahulu begitu ya. Termasuk misalnya ketika kita akan
menggali kemampuan mahasiswa atau siswa di sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Berarti kita harus menyiapkan soal pretest, posttest, gitu ya. Yaitu berarti pertama tadi ya mengumpulkan dan menyeleksi sumber referensi, kemudian menyusun instrumen penelitian, kemudian memvalidasi juga ya. Jadi selain menyusun instrumennya, memvalidasi. Jadi nanti kita meminta validator atau ahli untuk memvalidasi apakah instrumen kita itu sudah sesuai ataukah tidak ya. Kalau sudah sesuai berarti kita bisa langsung mengambil data dengan instrumen yang kita buat, tetapi kalau masih ada yang harus direvisi, kita harus merevisi dulu instrumen penelitian yang kita buat, baru bisa kita sebarkan instrumen tersebut untuk mengambil data begitu ya. Itu baru nanti setelah itu mengolah begitu ya, mengolah sumber referensi dan data-data yang kita temukan di lapangan gitu ya. Itu nanti akan menjadi sebuah laporan penelitian gitu ya. Jadi nanti itu selain mengolah data hasil penelitian, kita juga harus bisa menafsirkan gitu ya, menafsirkan dan menyimpulkan dari hasil penelitian yang kita buat. Ya kurang lebih kalau sederhananya ya langkah-langkah dalam menyusun laporan penelitian seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau langkah-langkah dalam melakukan penelitian itu nanti akan berbeda lagi konteksnya ya. Karena kalau laporan penelitian itu artinya penelitiannya sudah kita lakukan, kita tinggal melaporkan gitu ya. Kalau penelitian berarti kita perlu merumuskan dulu penelitian apa yang akan kita lakukan. Mulai dari apa? Pertama kan ya tetap referensi harus kita tentukan, tetapi kalau untuk melakukan penelitian kita harus menentukan dulu permasalahannya apa begitu ya. Sehingga kita perlu melakukan penelitian tersebut ya. Jadi kita harus dulu merumuskan permasalahannya. Baru setelah permasalahannya itu muncul, judul judul bisa kita susun begitu ya. Jadi jangan sampai judul dulu, idealnya sih dalam melakukan penelitian itu jangan judul dulu, tetapi permasalahan dulu ya. Permasalahannya apa sehingga kita perlu melakukan penelitian, baru setelah itu kita bisa menentukan atau merumuskan judul. Nah, setelah merumuskan judul, kita juga harus mengumpulkan referensi-referensi tadi ya. Dan tahapan berikutnya ya kurang lebih sama kalau dalam melakukan penelitian ya. Jadi setelah instrumen disiapkan, divalidasi, diambil datanya, kemudian nanti dianalisis data-datanya, kemudian nanti ditafsirkan begitu dan disimpulkan. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaannya pertama langkah-langkah, kemudian kriteria masalah yang cocok untuk bisa dijadikan bahan penelitian. Nah, sebetulnya kalau tidak ada masalah, dulu kan Ibu sering ya menanyakan itu. Kalau tidak ada permasalahan, apakah kita perlu melakukan penelitian? Nah, itu kan pasti jawabannya ya tidak perlu. Karena memang tidak ada permasalahan yang perlu kita teliti lebih lanjut ya. Penelitian itu dilakukan karena didorong adanya permasalahan yang sangat krusial begitu ya, atau yang sangat mendesak, yang sangat penting sehingga perlu dilakukan penelitian. Itu idealnya seperti itu ya. Bukan sekadar ingin menerapkan teori, ingin ingin mengembangkan teori, bukan sekadar itu, tetapi karena didorong oleh permasalahan gitu ya, permasalahan yang mendesak sehingga kita perlu melakukan penelitian. Misalnya sekarang saat ini atau konteks hari ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 ya. Kira-kira pandemi COVID-19 ini kan kalau kita analisis ya, dampaknya itu kan sangat besar begitu ya. Sangat berpengaruh begitu ya terhadap berbagai bidang ya, tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga bidang kesehatan, kemudian dalam bidang ekonomi, sosial, politik bahkan agama begitu ya. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Misalnya kita mengkajinya ingin dari sudut pandang atau perspektif apa? Karena bidang keilmuan kita itu misalnya tentang kesehatan misalnya ya, ini kalau kita beranalogi ya. Kalau dalam bidang kesehatan berarti hal yang sangat penting atau perlu dilakukan adalah mencari solusi bagaimana agar misalnya itu
kita bisa bertahan begitu ya di tengah pandemi COVID-19 ini begitu ya, atau tidak terinfeksi begitu ya virus COVID-19 ini. Nah, itu kan misalnya dengan vaksin misalnya ya. Vaksin itu kan ada tidak ujug-ujug apa namanya itu ya, ada vaksinnya kemudian kita menerima vaksin tersebut begitu ya. Ada proses panjang yang dilakukan begitu ya oleh ahli oleh ahli atau pakar yang memang berkaitan dengan kesehatan begitu ya, atau dengan ilmu kedokteran ya. Nah, itu kan ada proses panjang yang dilakukan begitu ya, ada proses panjang yang dilakukan begitu ya, sehingga misalnya perlu menemukan vaksin yang tepat begitu ya, agar kita bisa bertahan begitu ya, agar kita bisa bertahan di tengah pandemi ini seperti itu. Jadi, nah itu kalau misalnya berbicara permasalahan ya, jadi masalah apa atau kriteria pertanyaannya itu kan kriteria masalah, pertanyaannya itu kriteria masalah yang cocok untuk bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, kalau berbicara kriteria masalah yang cocok, kalau kita mencocok-cocokkan sebetulnya ya apa ya, nanti pada akhirnya penelitian kita itu akan kehilangan ruhnya gitu ya. Jadi jangan sampai mencari permasalahan yang cocok dengan solusi yang kita tawarkan. Nah, tidak seperti itu. Tapi memang misalnya kita melakukan penelitian itu karena tadi ada masalah yang sangat mendesak yang harus kita selesaikan. Ya, kalau idealnya begitu ya. Seperti itu atau sejati ya. Atau sejatinya begitu ya. Sejatinya seorang peneliti itu adalah seperti itu ya. Jadi dia mencari upaya sebentar ya. Sebentar Ibu, ini dulu sebentar. Ada kendala teknis sebentar. Ya, baik Ibu lanjutkan ya. Jadi seperti itu idealnya seorang peneliti itu dia ingin melakukan penelitian itu karena ingin menawarkan solusi alternatif atas permasalahan yang terjadi di sekitarnya gitu ya, yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang dia kuasai, yang dia minati begitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya masalah yang cocok begitu ya, bukan permasalahan masalah yang cocok atau tidak cocok begitu ya, tetapi permasalahan apa yang terjadi di sekitar kita yang memang berkaitan dengan bidang keilmuan yang kita pelajari begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya permasalahan seperti apa yang memang perlu kita teliti begitu ya. Jadi ya tadi harus permasalahan yang memang misalnya katakanlah permasalahan itu sebetulnya banyak dari A sampai Z begitu ya. Nah, kita mana yang perlu kita selesaikan begitu ya, sehingga kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Berarti kan kalau misalnya itu pilihannya antara A sampai Z, ya kita tidak memilih Z gitu ya, tapi kita memilih A ya, yang katakanlah permasalahannya itu penting, mendesak begitu ya, seperti itu. Jadi itu ya kalau ditanyakan bukan masalahnya cocok atau tidak, tetapi intinya mungkin seperti ini. Jangan sampai ketika kita meneliti itu tidak relevan atau tidak sesuai dengan bidang kajian yang kita pelajari begitu ya. Misalnya mahasiswa akuntansi ya. Dia misalnya itu permasalahan yang dia teliti itu sangat jauh atau tidak relevan dengan bidang keilmuan yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, itu berarti ya
tidak relevan pada akhirnya gitu ya. Sedangkan syaratnya untuk menjadi apa namanya itu ya nanti untuk di sarana ekonomi misalnya itu kan berarti kan harus berkaitan gitu ya, harus berkaitan dengan bidangnya. Jadi tidak di luar bidang begitu seperti itu. Misalnya mengkaji sastra yaitu nanti juga tidak akan relevan kalau siswa ya kan karena berkaitan dengan bidang keilmuan dia kuasa atau kaji ada tentang sastra ya dan sebagainya. Lalu pertanyaan lainnya laporan penelitian dan laporan hasil observasi. Sebetulnya baik ada kendala teknis ya, sinyal. Jadi tadi sampai mana ya? Jadi teralihkan ini. Ada yang masih ingat sampai mana? Mengenai perbedaan laporan penelitian dan hasil observasi. Oke, baik. Perbedaan laporan penelitian dengan laporan hasil observasi ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa ya misalnya mahasiswa akan menyelesaikan skripsi ya. Hasil observasi itu adalah salah satu begitu ya, salah satu data yang harus kita olah dalam penelitian, terutama dalam penyusunan skripsi. Karena kan dulu Ibu pernah katakan ya, jadi kalau instrumen penelitian itu tidak hanya hasil observasi, bisa juga hasil pretest post-test, hasil wawancara ataukah angket ya. Nanti kita memilih instrumen itu sesuai dengan atau relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi yang misalnya itu pertama mahasiswa pun harus melaporkan hasil beda ya dengan yang dimaksud misalnya dalam skripsi gitu ya. Nah, kalau misalnya laporan hasil observasi misalnya dari praktikum itu biasanya disesuaikan juga dengan panduan atau pedomannya. Biasanya kan dosen sendiri itu atau misalnya dalam bidang keilmuan MIPA itu sendiri kan ada pedomannya atau panduan untuk menyusun laporan hasil observasi itu harus seperti apa ya urutannya. Nah, kemudian misalnya ada hal lain, misalnya kalian harus melakukan observasi ke sebuah perusahaan, ya, ataukah melakukan observasi di bank tertentu, misalnya sebagainya, ataukah di apa namanya itu, ya selain perusahaan, sekolah, ataukah bank tertentu, ataukah misalnya itu melakukan observasi suku masyarakat, apa kok suku masyarakat. Nah, itu kan kemudian misalnya tuntutannya harus membuat laporan hasil observasi. Itu sebetulnya sih idealnya bukan laporan hasil observasi ya, tapi tetap laporan hasil penelitian karena melakukan penelitian gitu ya. Kecuali ya tadi melakukan observasi yang berkaitan dengan praktikum, misalnya harus membedah katak misalnya ya, kemudian nanti itu harus dilaporkan ya. Nah, itu istilahnya laporan hasil observasi, yaitu tidak masalah ya. Tetapi kalau misalnya melakukan penelitiannya itu lebih jauh ya, dalam artian tadi meneliti suku pedalaman tertentu, itu harusnya ya tidak dalam bentuk laporan hasil observasi, tapi harus dalam bentuk laporan hasil penelitian, gitu ya. Tapi dulu misalnya Ibu pernah punya pengalaman ya, karena dulu Ibu itu kan prodinya Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Kemudian ada mata kuliah sosiolinguistik ya. Jadi berkaitan dengan bahasa dan masyarakat ya. Jadi misalnya bahasa yang cenderung dilakukan oleh masyarakat tertentu itu seperti apa sih ujaran-ujarannya,
Misalnya untuk masyarakat yang berada di misalnya itu di misalnya masyarakat yang kita meneliti masyarakat apa ya bahasa atau ujaran atau bahasa percakapan masyarakat yang ada di sekitar pasar misalnya ya. Kira-kira ujaran apa sih yang keluar? Kemudian misalnya masyarakat yang ada di atau orang-orang yang bekerja di perusahaan tertentu, misalnya di bandara, di mana begitu ya. Nah, itu harus dibuat dalam bentuk hasil laporan observasi. Nah, berarti ya kita membuatnya adalah sebagai laporan hasil observasi. Begitu karena dulu permintaannya seperti itu gitu ya. Tapi idealnya harusnya karena itu adalah salah satu bentuk penelitian ya. Ya Ibu lebih mengkritisi lagi begitu ya. Jadi harusnya tetap sih itu harusnya dalam bentuk laporan penelitian gitu ya karena apa namanya itu ya observasi itu juga kan merupakan hasil penelitian juga begitu ya salah satu bentuk dari hasil penelitian juga gitu ya. Nah ini semoga menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan ya. Jadi perbedaan laporan observasi dan penelitian, kalau laporan penelitian itu lebih rinci ya, tapi kalau laporan hasil observasi itu tidak serinci laporan hasil penelitian. Jadi kalau laporan penelitian itu kan misalnya teori yang digunakan seperti apa ya, selain permasalahan yang diungkapkan di awal ya, di bab satunya. Jadi teori yang digunakan apa, metodenya seperti apa, begitu ya. Itu lebih lengkap seperti itu. Kalau laporan observasi itu hanya melaporkan hasil observasi saja. Itu, gitu ya. Tapi kalau tuntutannya ternyata tidak hanya membahas tentang melaporkan apa yang diobservasi, itu tapi harus misalnya dikaitkan dengan teori-teori, metode, berarti itu bukan lagi laporan hasil observasi, tapi itu adalah laporan penelitian. Itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Kemudian tadi pertanyaannya, oke. Siapa yang memberi persetujuan pada halaman persetujuan jika penulis atau penelitian bukan merupakan mahasiswa yang melakukan tugas akhir? Baik. Nah, kalau untuk mahasiswa ya untuk menyusun skripsi itu harus ada halaman persetujuan. Jadi kalau halaman persetujuan itu gunanya untuk apa? Mengapa harus ada tanda tangan dosen pembimbing skripsi ya? Itu sebagai bukti secara tertulis bahwa penelitian yang kalian lakukan itu layak untuk diujikan. Karena nanti itu kan ada ujian skripsi ya. Jadi skripsi ini layak atau tidak untuk diujikan. Kalau belum layak berarti tidak akan disetujui oleh pembimbing. Otomatis pembimbing tidak akan menandatangani ya. Mengapa misalnya pembimbing tidak mau menandatangani? Ya banyak pertimbangannya. Bisa jadi karena dia sebagai pembimbing merasa bahwa skripsinya itu belum layak sehingga ketika nanti dipresentasikan dan dikritik oleh penguji, jadi nanti itu kan ada yang menguji juga ya. Jadi selain pembimbing ada dosen penguji. Jadi yang menguji itu biasanya dosen penguji sekitar 2 orang atau 3 orang, kemudian nanti ada dosen pembimbingnya ya, seperti itu. Nah nanti itu kan berarti berkaitan dengan reputasi pembimbing ya. Jadi nanti misalnya loh kok kenapa skripsi seperti ini diloloskan atau misalnya skripsi seperti ini yang belum layak diujikan kok disetujui oleh pembimbing gitu ya. Jadi ini berkaitan juga dengan reputasi pembimbing ya, baik reputasi keilmuan begitu ya dan hal lainnya ya. Seperti itu. Jadi pembimbing juga tidak tidak sembarangan dia misalnya tuh menandatangani, menyetujui dan meloloskan mahasiswa untuk ujian skripsi tidak ya, ada banyak pertimbangan begitu ya. Jadi kalau ini layak berarti dia akan menandatangani dan menyetujuinya gitu. Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan ya. Kemudian ada juga yang disebut halaman pengesahan. Nah, kalau halaman pengesahan itu nanti ditandatangani oleh penguji ya. Jadi ditandatangani oleh penguji kemudian disahkan oleh dekan. Ya, jadi kalau mengapa perlu ada tanda tangan penguji juga? Karena biasanya nanti itu penguji itu ketika ujian skripsi dia memberi masukan pada mahasiswa ya, memberi masukan. Nah kemudian misalnya harus direvisi. Nah penguji itu biasanya dia mau menandatangani kalau mahasiswa sudah merevisinya. Kalau belum merevisinya, penguji itu belum tentu mau menandatangani gitu ya. Dan proses itu
harus dilalui. Karena kalau misalnya tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing ataukah dosen penguji, berarti kalian tidak bisa melakukan proses berikutnya. Proses berikutnya apa? Proses berikutnya itu kan kalau setelah ditandatangani semuanya, kalian nanti ujian skripsi. Setelah ujian skripsi baru wisuda ya, dan kalian menerima ijazah begitu, dan dengan transkrip nilai seperti itu ya. Jadi itu tidak akan bisa diperoleh kalau tidak melalui proses-proses tadi ya. Jadi penting juga, meskipun katakanlah yaitu ya intinya bukan sekadar tanda tangan gitu ya. Jadi di sana itu ada komitmen. Jadi tanda tangan itu adalah bentuk komitmen bahwa bentuk komitmen. Kalau tanda tangan dari pembimbing berarti bentuk komitmen dari pembimbing bahwa pembimbing ini sudah membimbing mahasiswanya sehingga penelitiannya ini layak untuk diujikan gitu ya. Kalau penguji itu bentuk komitmen dari penguji bahwa skripsi ini ya sudah sesuai begitu ya, sudah sesuai, sudah layak menjadi skripsi, dan layak untuk dilanjutkan untuk proses berikutnya gitu. Oke, itu ya. Kemudian menjawab pertanyaan bagaimana kalau bukan mahasiswa. Nah, kalau penelitian dosen itu ada halaman pengesahan ya. Jadi istilahnya halaman pengesahan saja. Kalau halaman persetujuan itu kalau untuk penelitian dosen tidak ada ya, hanya halaman pengesahan saja. Biasanya yang mengesahkan itu adalah, jadi nanti itu yang menandatangani adalah peneliti sendiri, kemudian dekan ya, karena itu karena saat ini untuk pengesahan dari unit unit kerja itu dari fakultas, bukan dari jurusan lagi ya. Jadi tanda tangan dosen atau tanda tangan peneliti sendiri, kemudian dekan, kemudian nanti ada ketua LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu ya, kalau misalnya selain dari penelitian mahasiswa. Nah, kalau penelitian mahasiswa selain skripsi itu juga ada, karena nanti kan ada pembimbingnya. Nanti sama ya, jadi ditandatangani oleh pembimbing, kemudian nanti ada reviewer begitu ya, seperti itu. Ada reviewer, kemudian ya dekan juga, ada tanda tangan dekan juga. Itu ya, ini kalau halaman persetujuan kalau bukan mahasiswa yang melakukan tugas akhir. Itu ya, siapa pertanyaan dari Akmal ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana laporan penelitian dapat dikatakan sistematis? Ya, artinya kalau laporan penelitian dapat dikatakan sistematis itu kalau sesuai dengan sistematika yang ditentukan. Nah, sistematika dari laporan penelitian itu kalau tiap universitas itu bisa saja sama, bisa saja berbeda ya. Karena tadi tiap universitas memiliki ciri khas atau gaya selingkung masing-masing. Gitu ya. Jadi nanti itu disesuaikan sistematikanya seperti apa. Meskipun secara umum adalah yang tadi dijelaskan oleh kelompok ini. Secara umum seperti itu sistematikanya ya. Jadi dapat dikatakan sistematis kalau sesuai dengan sistematikanya. Itu saja jawabannya untuk siapa saya bilang. Kemudian jenis-jenis laporan penelitian. Ya, laporan penelitian itu ya banyak jenisnya kalau dikatakan secara umum. Tetapi dalam ya baik terlempar. Ya, Ibu lanjutkan ya. Sebentar. Ya. Jadi kalau berbicara jenis laporan ya, suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu, tapi agak putus-putus. Oke, kalau tadi terakhir terdengar, tapi sebelum barusan terlempar? Terdengar, terdengar. Oke, ya baik. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi kalau berbicara tentang jenis laporan penelitian banyak ya, tetapi kalau dalam
ini jelek sekali ya. Padahal kuota Kemdikbudnya baru masuk sebetulnya ya, tapi nggak tahu ini. Oke, baik, Ibu lanjutkan ya. Ya jenis laporan, ya untung Ibu masih ingat. Jadi jenis laporan itu banyak, tetapi yang kita bahas dalam perkuliahan ini adalah laporan penelitian yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa ketika nanti tugas akhir, gitu ya. Laporan penelitian itu tidak hanya sebetulnya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, tapi juga ada lembaga-lembaga tertentu yang melakukan penelitian ya, seperti dari lembaga ilmu pengetahuan. Ya, kembali lagi ya. Ini kan terlempar banyak sekali. Yang sebelumnya Ibu jelaskan apakah sudah jelas ataukah terputus-putus? Agak terputus-putus Ibu. Oh, oke, baik. Ya, tapi tadi masih tetap yang jenis laporan penelitian ya. Sekarang sudah jelas tapi suara Ibu? Sudah jelas. Oke, baik ya, terima kasih. Ya, jadi kalau laporan penelitian itu jadi tidak hanya dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, bisa juga laporan penelitian itu dibuat begitu ya, dibuat oleh peneliti-peneliti ya, oleh peneliti-peneliti di luar perguruan tinggi, karena banyak sekali lembaga-lembaga penelitian atau lembaga pemerintahan atau ke pusat bahasa atau badan bahasa yang melakukan penelitian ya, misalnya ada LIPI ya. Kemudian itu juga sama, banyak peneliti yang melakukan penelitian-penelitian, baik lembaga penelitian dari pemerintah ataupun non pemerintah ya. Nah itu juga ya sama, mereka ketika melakukan penelitian itu ya menyusun atau membuat laporan hasil penelitiannya ya. Kemudian selain itu kalau sekarang badan bahasa ya, badan bahasa itu kan di tiap wilayah tersebar ya, ada badan bahasa Jawa Timur, ada badan bahasa Yogyakarta begitu ya dan sebagainya. Nah itu juga banyak peneliti yang melakukan penelitian-penelitian. Belum misalnya itu badan-badan atau lembaga-lembaga lain ya yang sama juga melakukan penelitian. Jadi peneliti itu tidak hanya dosen dan mahasiswa ya, tetapi juga peneliti itu dilakukan oleh orang-orang yang memang bekerja di instansi tertentu, terutama yang berkaitan dengan berbagai penelitian seperti tadi ya, terutama LIPI itu banyak juga ya peneliti-peneliti ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanyakan kalau jenis laporan penelitian ya, kalau laporan penelitian kalau jenis-jenis laporan itu banyak begitu ya. Tetapi kalau laporan penelitian secara umum begitu ya, secara umum laporan penelitian itu ya seperti yang dibahas oleh kelompok ini ya. Nah, laporan penelitian itu kan termasuk karya tulis ilmiah formal atau resmi. Jadi kalau dikatakan apakah ada jenis-jenisnya, sebetulnya laporan penelitian itu ya hanya satu begitu ya. Hanya memang tipenya begitu ya. Bukan jenisnya ya sebetulnya ya, tetapi lebih ke karena tiap perguruan tinggi memiliki gaya selingkuh masing-masing gitu ya. Dan misalnya penelitian ini tidak hanya skripsi, tesis, disertasi, tetapi juga ada penelitian yang dilakukan dosen. Nah, penelitian yang dilakukan dosen juga jenisnya banyak ya. Jadi ada istilah penelitian dosen pemula ya. Ada juga penelitian dasar unggulan perguruan tinggi ya. Ada beberapa jenis ya. Jadi ada penelitian dosen sendiri itu ada sekitar mungkin 10 jenis lebih ya penelitiannya ya, jenis penelitiannya. Kalau laporannya itu sebetulnya ya hampir sama secara substansi, tetapi ada sistematikanya mungkin ada yang sedikit berbeda gitu ya, ada yang sedikit berbeda di antara jenis-jenis penelitian tersebut. Begitupun penelitian yang dilakukan mahasiswa, jenis-jenisnya kan
bukan jenis-jenisnya ya, bukan laporannya, yang jenisnya itu maksudnya itu jenis dari penelitiannya. Jenis penelitiannya banyak begitu, tetapi kalau laporannya secara umum ya sama ya, hanya memang tadi mungkin perbedaannya hanya dari segi sistematika ada hal yang berbeda. Misalnya yang berbedanya apa sih? Nah, untuk laporan penelitian yang dilakukan oleh dosen di pendahuluan itu ada yang disebut dengan urgensi penelitian gitu ya. Nah, kalau dalam skripsi kan tidak ada ya. Nah, kalau dalam penelitian dosen itu ada. Jadi di bab satunya itu harus dibahas urgensi penelitian. Jadi penelitian ini apa begitu ya? Mengapa penting atau urgent untuk dilakukan gitu. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau jenis penelitian banyak, tapi kalau laporan penelitian secara umum itu sama gitu. Itu ya, semoga menjawab pertanyaan. Adapun untuk teorinya, ya ini Ibu tayangkan secara cepat saja karena waktunya tinggal 6 menit. Nah, ini intinya sama dengan yang tadi disampaikan oleh kelompok ya. Jadi sistematikanya ada halaman judul, persetujuan, pengesahan, kemudian ada moto atau persembahan. Nah, ini ya, mungkin berkaitan dengan moto atau persembahan, ini biasanya memang kalau dalam skripsi selalu muncul ya. Kalau kalian mungkin nanti kalau sudah kondisinya agak normal begitu ya. Sebenarnya sekarang sudah agak normal ya, hanya mungkin perkuliahan tatap mukanya belum mulai ya. Nanti bisa kalau misalnya perkuliahan tatap mukanya sudah dilakukan ya, kalian bisa mengecek ke perpustakaan, silahkan dicek skripsi-skripsi punya kakak kelas kalian begitu ya. Kemudian nanti dilihat ya. Nanti dilihat apakah sistematikanya seperti ini ataukah tidak begitu. Nah, nanti itu biasanya ada moto atau persembahan. Nah, itu pasti selalu ada ya. Ini menjadi apa ya, semacam konvensi begitu ya. Moto atau persembahan itu selalu ada dalam skripsi ya. Tidak hanya skripsi tapi tesis disertasi. Moto atau persembahan itu banyak hal ya, ada yang mengutip apa ya namanya itu, mengutip terjemahan dari ayat suci, ataukah bisa juga berupa persembahan untuk orang tua begitu ya, atau ke orang-orang terdekat. Nah, itu sebetulnya untuk bentuk apresiasi saja ya. Kemudian ini ya, kata pengantar sudah sering Ibu bahas ya, jadi tidak perlu Ibu bahas lagi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga ya, daftar isi, daftar tabel, ada istilah, ada abstrak, ada pendahuluan, kemudian landasan teori, metode, hasil, simpulan, daftar pustaka, lampiran ya. Halaman judul dulu di awal sudah kita bahas, memuat ini ya. Nah, ini lebih lengkapnya halaman persetujuan seperti ini, contohnya. Nah, ini contoh halaman persetujuan ya. Jadi ditulis laporan penelitian oleh, berarti nama peneliti disebutkan, NIM-nya, kemudian judulnya apa, kemudian ada ya semacam komitmen dari pembimbing ya. Judul ini telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi ya. Ada apa, tempat, tanggal, tahun, nama pembimbing, tanda tangan, NIP begitu ya. Begitupun dengan halaman pengesahan, hanya perbedaannya di bawahnya itu tanda tangan dari penguji dengan dekan ya, diketahui dekan. Nah, ini halaman pengesahan. Halaman persembahan ini tadi ya yang Ibu sampaikan, bisa kutipan dari ayat suci ataukah persembahan untuk siapa begitu ya. Kata pengantar dulu di awal juga sudah dibahas. Bagian isi ini ya, tadi sudah kita bahas. Nah, pendahuluan. Nah, ini pendahuluan ini sangat penting ya. Jadi dalam sebuah penelitian, upaya untuk meyakinkan penguji sebetulnya adalah di pendahuluan ya. Jadi bagaimana penelitian kita itu apakah layak begitu ya untuk diteliti begitu ya, atau permasalahan yang kita angkat itu layak untuk diteliti atau tidak kan bisa dilihat di latar belakang masalah. Jadi nanti itu dalam latar belakang masalah gap-nya itu harus muncul ya. Ya gap-nya itu antara apa dan apa dulu sudah dibahas ya, antara harapan ya dengan realitas begitu ya, atau antara
hal yang ideal dengan realitas begitu. Itu harus, jadi intinya hal ideal itu ya hal-hal yang memang seharusnya begitu ya, dengan realitas itu dalam artian permasalahan ya yang dibahas di sini. Jadi fenomena permasalahan itu harus dideskripsikan begitu ya dalam latar belakang masalah. Nah, kemudian kalau dalam laporan penelitian perlu adanya identifikasi masalah atau pembatasan masalah, karena biasanya judul itu kan apa ya namanya itu bisa dikatakan belum begitu spesifik begitu ya, dan ketika dibatasi permasalahannya itu akan lebih fokus ya. Jadi perlu adanya identifikasi atau pembatasan masalah. Ini rumusan sudah kita bahas, tujuan juga sama. Manfaat dulu pernah kita bahas ya, ada manfaat teoretis, ada manfaat praktis. Kalau dalam skripsi dua-duanya perlu ada ya. Manfaat teoretis itu adalah apakah penelitian kita ini memberikan kontribusi tidak untuk pengembangan keilmuan gitu ya. Nah, ini dibahas di sini. Nah, kemudian ada anggapan dasar atau asumsi ya. Jadi anggapan dasar itu adalah, atau asumsi itu adalah anggapan dasar penulis mengenai permasalahan penelitian yang akan diteliti. Jadi dikemukakan permasalahannya apa. Jadi intinya permasalahan ini adalah betul-betul sebuah permasalahan lah, intinya begitu ya. Jadi peneliti menganggap bahwa ini adalah sebuah permasalahan. Nah, ini disampaikan di anggapan dasar. Kalau hipotesis itu jawaban sementara mengenai masalah yang perlu dibuktikan melalui penelitian. Maksudnya apa? Misalnya begini, permasalahan X, solusinya adalah metode X. Nah, itu adalah hipotesis. Ya, jadi itu jawaban sementara tetapi belum dibuktikan. Jadi hipotesis ini berada di bab 1 ya, karena memang bab 1 itu kan masih mengonsep gitu ya, masih memulai, masih merumuskan gitu ya. Nah, nanti akan dibuktikan di bab 4 apakah hipotesisnya terjawab ataukah tidak gitu ya, mengenai tadi ya permasalahan X, solusinya adalah metode X begitu ya. Ya, ini analoginya begitu. Dan ada definisi operasional. Nah, ini bisa jadi di beberapa perguruan tinggi ada istilah ini, ada juga tidak ya. Definisi operasional itu definisi atau pengertian setiap variabel yang ada di judul ya. Judul itu kan ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, itu konsep-konsep tentang variabel yang ada dalam judul dijelaskan atau didefinisikan. Oke, itu saja karena waktunya sudah lebih dari 1 menit ya. Landasan teori dulu sudah dibahas ya. Jadi menguraikan berbagai teori dari para ahli, kemudian kita menyimpulkan ini adalah landasan teori. Metodologi penelitian ini dijelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, apakah kuantitatif atau kualitatif. Kemudian kalau menggunakan kuantitatif itu apa nama penelitiannya, karena banyak ya, ada penelitian eksperimen, ada penelitian korelasional dan sebagainya. Ada desain penelitian, kemudian ada sumber datanya itu berupa sampel populasi ya. Kemudian teknik analisis data, termasuk instrumen penelitian yang tadi kita bahas ya, observasi dan sebagainya. Ini ada di bab 3. Lalu simpulan ya. Simpulan ini intinya menyimpulkan ya, uraian seluruh analisis, interpretasi dan temuan pada bab analisis atau rangkuman atau analisis data ya. Atau juga jawaban atas pembatasan masalah dan tujuan penelitian. Nah, untuk saran ya, ini Ibu minta waktu sedikit ya. Jadi saran itu rekomendasi atas hasil penelitian untuk menindaklanjuti penelitian selanjutnya. Jadi saran itu ditujukan pada penulis lain atau pembaca untuk mengambil kebijakan selanjutnya. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Saran ini bukan merupakan saran peneliti, saran kepada peneliti atau penulis kepada objek penelitian. Jadi misalnya kalian melakukan penelitian di sebuah perusahaan. Nah, kita tidak memberikan saran kepada sumber data yang kita teliti, ya. Karena itu sebetulnya kan berkaitan dengan etika penelitian ya. Jadi misalnya saran itu seperti ini, penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal apa? Misalnya kalian sudah bisa menganalisis bahwa keterbatasan penelitiannya apa. Dan ini bisa dikembangkan dan ini menjadi rekomendasi misalnya ya untuk penelitian berikutnya atau selanjutnya, atau penelitian ini bisa dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, jadi lebih atau kurangnya seperti itu
seharusnya ya saran itu. Ini daftar pustaka, riwayat hidup, lampirannya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalaupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan pada pertemuan berikutnya atau ketika nanti review materi ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Masih ada 3 kelompok lagi ya yang belum presentasi ya? Oke. Dan perkuliahan kita sebetulnya sampai tanggal 3 Desember ya. Sudah tahu perkuliahannya sampai tanggal berapa? Sudah ada informasi? Belum. Oh, belum ya. Kalender akademiknya kalian punya? Belum? Ya, kalau belum punya kalian bisa mengakses, coba nanti di web UNESA ya, itu ada kalender akademik. Kalau di kalender akademik, perkuliahan kita itu berakhir pada 3 Desember ya. Nah, ini yang presentasi itu masih ada 3 kelompok. Kemudian kemarin kan kurang 1 pertemuan ya, karena Ibu harus ke UGM minggu lalu itu. Nah, nanti 1 pertemuannya lagi, silahkan didiskusikan apakah tetap Jumat atau bagaimana ya, silakan. Nah, nanti jadi pas 3 pertemuan, tetapi kalau bisa sih nanti itu ada 1 pertemuan review materi. Jadi kemungkinan nanti ada 2 kelompok yang presentasi dalam 1 hari ya, agar nanti waktunya cukup untuk review materi. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Itu saja, nanti kabar lebih lanjut silahkan PJ untuk menghubungi Ibu ya, untuk menentukan atau untuk menginformasikan kepastiannya ya untuk hari pengganti yang minggu lalu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.